Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Yuli Astuti, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 3.2.A.9 koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya adalah CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari SMK 10 November Sidoarjo. A. Sintesis berbagai materi. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas ekosistem sekolah. Sekolah sebagai ekosistem yaitu sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah yakni murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah yakni keuangan, sarana dan prasarana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan ada dua macam, yakni berbasis kekurangan atau masalah dan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah biasanya disebut dengan deficit-based thinking. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan disebut juga dengan asset-based thinking. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yakni pemimpin yang fokus pada pendekatan berbasis aset. Nah, di sini ada 7 aset utama, yakni 1. Modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi dari yang paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki, dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. Aset yang kedua yakni modal sosial. Modal sosial ini mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Aset yang ketiga yakni modal fisik. Nah, modal fisik ini bisa berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Bisa juga berupa infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Aset keempat yakni modal lingkungan atau alam, yakni potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Atau bisa juga berupa tanah untuk berkebun atau danau untuk beternak, semua dari hasil pohon, misalkan kayu, buah, bambu, material, ataupun bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Aset yang kelima yakni modal finansial. Modal finansial ini bisa berupa dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Bisa juga berupa tabungan, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, sumber pendapatan internal dan eksternal, ataupun modal finansial yang termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang, dan membuat produk-produk yang bisa dijual. Dan selanjutnya, modal keenam yakni modal politik. Nah, modal politik yakni aset keenam yang merupakan ukuran keterlibatan sosial.
Semua lapisan atau kelompok yang memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan ataupun berupa lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas. Selanjutnya, aset yang ketujuh yakni modal agama dan budaya, yakni identifikasi dan pemetaan modal budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh yang penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Selanjutnya tentang pengelolaan sumber daya yang tepat. Nah, pengelolaan sumber daya yang tepat ini baik melalui unsur biotik atau yang hidup maupun unsur abiotik. Nah, sumber daya biotik dan abiotik ini dikelola dengan tepat agar dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, yakni dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi sekolah, yakni termasuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, yakni koneksi antar materi, yakni koneksi antara materi pada modul 3.2 dan materi-materi sebelumnya. Otomatis jika kita menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang bisa mengoptimalkan sumber daya baik itu biotik maupun abiotik dengan fokus pada 7 modal utama atau aset utama, maka otomatis kita dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimanakah pemimpin pembelajaran yang baik? Pemimpin pembelajaran yang baik adalah pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan melalui 9 pengambilan konsep dan pengujian keputusan dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, baik itu melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, maupun dengan melakukan coaching. Sehingga jika kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, otomatis kita pasti mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak yang memiliki nilai dan peran guru penggerak pasti dapat mewujudkan visi guru penggerak melalui bagja dan dapat membuat budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Otomatis pemimpin yang baik yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid pasti dapat mewujudkan filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yakni dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila maupun merdeka belajar. Nah, selanjutnya tentang hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan. Jadi, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya adalah seseorang yang fokus pada masalah dan isu atau deficit based thinking yang hanya berkutat pada masalah utama. Apa ya yang kurang? Ada masalah apa? Nah, itu saya yang dulu. Namun, setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak dan menjadi seorang CGP, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dari program ini dan otomatis saya berubah menjadi seseorang yang berfokus pada aset dan kekuatan atau asset based thinking yang membayangkan masa depan, yang menanyakan tentang apa yang telah berhasil dilakukan, bagaimana memperbaikinya. Nah, itulah hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. B. Rancangan tindakan. Rancangan tindakan yang akan saya lakukan di SMK 10 November Sidoarjo, yakni saya fokus pada aset yang ada di sekolah kami yang berupa perpustakaan dengan membuat sebuah komunitas yang bernama Skuber Literasi. Tujuannya untuk meningkatkan literasi para murid.
Nah, tahap yang pertama dari Bagja yaitu B, buat pertanyaan. Bagaimana memanfaatkan aset perpustakaan untuk meningkatkan literasi murid? Nah, daftar tindakan yang dilakukan yakni 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Mensosialisasikan komunitas berliterasi kepada para murid. 3. Mendata murid yang berminat untuk mengikuti komunitas berliterasi. Dan 4. Menggunakan aset perpustakaan sebagai tempat untuk meningkatkan literasi. Tahap kedua dari Bagja yakni A. Ambil pelajaran. Siapa saja yang berperan dalam memanfaatkan aset perpustakaan untuk meningkatkan literasi murid? Otomatis kepala sekolah, CGP, kepala perpustakaan, dan murid. Lalu yang kedua, pengalaman apa saja yang didapat dalam mengikuti komunitas berliterasi tersebut? Yakni berani berpendapat, percaya diri, berpikir kritis, memiliki keahlian dalam public speaking. Tahap ketiga dari Bagja yaitu G, gali mimpi. Sumber daya apa saja yang mendukung peningkatan literasi murid? Di sini ada dua sumber daya, yakni biotik dan abiotik. Untuk sumber daya biotik, yakni kepala sekolah, CGP, kepala perpustakaan, dan murid. Sedangkan untuk sumber daya abiotik, yakni perpustakaan dan buku. Selanjutnya, perilaku apa saja yang ada pada murid setelah mengikuti komunitas berliterasi? Perilaku yang ada pada murid, yakni murid akan lebih berani berpendapat, lebih percaya diri, lebih dapat berpikir kritis, dan memiliki keahlian dalam public speaking. Tahap keempat dari Bagja yaitu J, jabarkan rencana. Rencana atau strategi apa yang perlu dilakukan? Jadi yang perlu dilakukan yakni berkoordinasi dengan kepala sekolah, kepala perpustakaan, CGP, dan murid. Lalu membentuk komunitas berliterasi, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan presentasi di perpustakaan yakni setiap Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. 2. Bagaimana mengevaluasi rencana tersebut? Otomatis untuk mengevaluasinya harus membentuk tim monitoring dari CGP. Langkah yang terakhir dari Bagja yaitu A. Atur eksekusi. Siapa koordinator atau penanggung jawab komunitas berliterasi? Nah, penanggung jawabnya yakni kepala sekolah. Koordinator komunitas yakni CGP. Pengawas yaitu CGP. Karena di sekolah kami ada beberapa CGP. Selanjutnya pemantau yakni kepala perpustakaan, subjek, murid. Lalu bagaimana cara komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh tim? Komunikasi dan koordinasi kepada kepala sekolah dilakukan sekali, yakni pada awal program komunitas berliterasi. Sedangkan komunikasi dan koordinasi antar CGP dilakukan seminggu 2 kali. Demikian tugas 3.2.A.9 tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.